Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Pekalongan. Saya Iswati dari TK Pertiwi Bojongwetan. Saya Casmiri dari SD Negeri 02 Nyamok. Dan saya sendiri Ipa Hirawati dari SDN 02 Lego Gunung Wonopringgo. Kali ini kita akan menampilkan video perekaman kegiatan coaching sebagai pengamat, coach dan coach. Berikut video kami. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melakukan praktek atau keterampilan coaching, yang mana kita 3 CGP dari angkatan 5. Saya sendiri adalah Ipa Hirawati. Terus sebelah saya adalah Bu Casmiri, yang berikutnya adalah Bu Iswati. Saya nanti di sini sebagai pengamat, kemudian yang sebagai coach adalah Bu Iswati, yang sebagai coach adalah Bu Casmiri. Untuk kasus yang pertama akan membahas tentang murid kurang antusias menerima pembelajaran di kelas. Kompetensi percakapan coach ini adalah kehadiran penuh. Bagaimana kehadiran penuhnya? Kita di sini full fullness ya. Kemudian nanti kita saling mendengarkan aktif, terutama Bu Iswati yang sebagai coach mendengarkan yang aktif. Terus kemudian nanti Bu Iswati juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mana akan menggali potensi atau mencari solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh Bu Casmiri sebagai coaching. Kemudian kita nanti bersama-sama mendengarkan dengan rasa. Begitu, J? Nah, kita mulai kasus yang pertama. Selamat siang Bu Iswati. Ya, selamat siang juga kita sendiri. Mengganggu enggak ini Bu? Tidak, alhamdulillah sudah selesai mengajar. Ada yang ingin dibicarakan untuk hari ini? Barangkali ada keluh kesah atau permasalahan di kelas mungkin Bu, silakan. Iya, saya ini Bu mau sedikit ya Bu ya, cerita sama Bu Iswati. Mungkin nanti ini Bu dengan bercerita bisa ini Bu tidak mengenjal lagi gitu Bu. Sedikit permasalahan di kelas please. Ya, mungkin Ada waktu ya Bu ya? ada, kami persilakan. Hari ini saya free. Iya, ini Bu, di kelas saya itu saya itu sudah mencoba memberikan pembelajaran yang menurut saya itu sudah sesuai dengan langkah-langkah, kemudian pengajarannya itu sudah sesuai yang saya rencanakan Bu. Tetapi saya melihat itu anak-anak itu kurang antusias mengikuti pembelajaran. Bu Asri, kurang antusiasnya anak itu yang seperti apa coba? Ya, anaknya itu dari segi keaktifannya juga kurang, kemudian dari kelihatan sekali Bu. Jadi waktu saya memberikan pembelajaran itu anak-anak itu seakan-akan itu kurang tertarik gitu Bu sama pembelajaran yang saya berikan. Bisa ceritakan sebetulnya yang membuat mereka kurang tertarik dengan pembelajaran yang Ibu berikan itu kira-kira apa saja Bu? Iya Bu Is, jadi saya kan ini Bu ya, berharap anak-anak itu kan ketika saya memberikan pembelajaran itu kan mereka sudah membaca buku dulu di rumah, materinya sebelumnya. Kemudian di kelas itu saya tinggal sebelum melaksanakan pembelajaran itu ada tanya jawab dan sebagainya, itu mereka sudah sedikit nyambung lah Bu ya. Tapi ini dari awal itu saya lihat itu anak-anak sepertinya kok belum nyambung dengan pembelajaran. Nah, saya inginnya itu ketika pelajaran itu anak-anak itu sudah ada persiapan dari rumah, kemudian ada interaksi yang aktif, anak-anak juga bisa mengikuti. Jadi saya itu memberikan pembelajarannya itu tinggal materi-materi untuk lebih ke memperdalam materi seperti itu. Tapi
saya lihat kok anak-anaknya ini Kurang gimana ya Bu kurang Is ya. semangat ya. Iya. Kira-kira yang bisa dilakukan supaya anak itu sebelum pembelajaran mungkin mereka dimotivasi dulu seperti itu Bu, ada yang bisa Bu Asni biasanya untuk mengajak anak supaya mereka bisa motivasi, bisa tertarik dengan apa yang akan disampaikan Ibu, biasanya apa yang dilakukan sama Bu Asni sebelum pembelajaran dimulai? Iya, biasanya itu Bu ya, saya mengajak mereka untuk ini dulu Bu, menggali emosinya mereka dulu dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya itu bisa anak-anak itu hari itu perasaannya bagaimana, kesiapan belajarnya itu bagaimana. Kemudian juga saya kaitkan dengan pembelajaran sebelumnya Bu, biasanya seperti itu. Ada yang mungkin kalau anak-anak seperti ketika pembelajaran mau dimulai biasanya diajak ice breaking dulu atau untuk menggali memancing supaya anak-anak itu merasa senang dan bahagia, itu apa yang bisa dilakukan lebih dulu, ada nggak Bu? Iya Bu. Iya Bu, biasanya kemarin iya Bu, mungkin itu lupa saya kemarin. Iya kan kemarin itu setelah pelajaran olahraga itu Bu ya, setelah olahraga kan mungkin anak-anak capek mungkin ya Bu ya, iya langsung pelajaran itu, iya mungkin mungkin itu Bu, iya mungkin itu Bu, betul. Ice breakingnya mungkin kurang Bu ya kemarin itu ya. Nanti bisa mulai terapkan lagi kalau misalkan hal itu bisa memancing motivasi anak, bisa meningkatkan antusias anak di kelas, mungkin itu bisa melatihnya dari pembelajaran yang sesudahnya yang kurang mengantusias anak. Kegiatannya yang dilakukan itu biasanya semacam apa yang kira-kira bisa menggugah anak untuk lebih ekspresif dalam pembelajaran itu? Kalau saya biasanya itu Bu, melakukan ini praktek langsung, bermain peran, itu juga kadang sering saya lakukan. Terus juga dengan video pembelajaran Bu, cuman memang ini akhir-akhir ini kok saya melihat anak-anak itu masih kurang tertarik dengan pembelajarannya. Kira-kira yang bisa membantu untuk Ibu melakukan pembelajaran yang menarik bagi anak itu ada siapa saja Bu? Kalau di sekolah sih ada teman guru Bu, ada teman guru itu dia memang kalau mengajar itu anaknya semangat. Itu kan bisa jadi untuk kita masukan ya, maksudnya kita dari segi melihat mereka, oh iya kalau pembelajaran dilakukan seperti itu nanti kita bisa terapkan di kelas kita sehingga dilihat seperti apa sih yang didambakan sama anak-anak, pembelajaran yang seperti apa yang ingin dilakukan oleh anak-anak, itu bisa memancing anak-anak untuk lebih antusias lagi. Nah, kira-kira apa yang kita dapat dari pembicaraan hari ini Bu ya? Kalau ini Bu ya, berarti yang pertama saya harus melakukan ice breaking dulu sebelum pembelajaran ya Bu Is ya. Berarti nanti saya juga harus bisa memberikan anak-anak mungkin yang pembelajaran yang lebih variasi ya Bu Is ya, variasi. Nanti saya juga akan mencoba untuk belajar sama teman saya itu Bu, bagaimana beliau bisa ini memberikan pembelajaran yang lain ke anak. Itu kira-kira mau dilakukannya mulai kapan Bu Asni? Insya Allah nanti berarti besok Bu. Besok ya. Semoga yang diharapkan Bu Asmi bisa tercapai dan semoga apa yang direncanakan nanti bisa terlaksana dengan baik dan lancar Bu ya. Terima kasih Bu Is. Sama-sama. Nanti saya akan mencoba untuk menerapkan, saya akan coba untuk belajar lagi Bu Is. Semangat Bu Asmi, pasti bisa kalau kita sudah punya niat baik, kita punya motivasi, kita punya rencana aksi yang nantinya mendukung peningkatan kompetensi kita, juga mendukung anak supaya lebih antusias dalam belajar, itu pasti bisa kita lakukan. Semangat tetap. Iya, terima kasih Bu Is. Nanti saya terapkan. Ya, sudah, berarti kegiatan kucing yang pertama sudah selesai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore Bu Ipa, selamat sore Bu Asmi. Selamat sore Bu Is. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita akan bersama-sama melakukan praktek coaching. Yang pertama, perkenalkan saya Iswati sebagai pengamat, dan berikutnya Ibu Ipa Irawati sebagai coach. Selanjutnya Bu Casmiri sebagai coach. Kira-kira untuk percakapan hari ini kita akan membicarakan tentang permasalahannya Bu Ipa. Iya Bu, tentang itu Bu, supervisi. Saya Oh iya, Bu Ipa sudah akan supervisi. membicarakan tentang supervisi Iya. kepada Bu Asmi. Semoga nanti bisa mendapat pencerahan untuk permasalahan yang dihadapi Bu Ipa ya. Kemudian kompetensi yang ingin digali itu tentang apa Bu? Kehadiran Kehadiran di sini fokus, ya fokus. mendengarkan aktif Bu. Ya, kita sama-sama menjadi pendengar yang aktif satu sama lain ya. Kemudian nanti menggali potensi. Pertanyaan yang dapat. Iya. Oh iya, nanti Bu Asmi silakan bisa mengajukan pertanyaan tersebut kepada Bu Ipa. Monggo bisa dimulai. Mendengarkan bahasa Bu. Dengan bahasa Bu. Bu Asmi, ada waktu Bu? Sudah Bu Ipa. Alhamdulillah ini sudah ini Bu, selesai Bu. Pengen ngobrol Bu dengan tadi itu saya sudah disupervisi. Kebetulan hari ini Bu, disupervisi itu banyak sekali temuan-temuan. Supervisinya tadi ya Bu ya. Iya, supervisi akademik terutama Bu. Administrasi saya. Apa yang bisa saya bantu Bu Ipa? Kelihatannya kok serius sekali. Iya. Saya itu bingung sebenarnya Bu. Tadi di supervisi itu kan banyak sekali administrasi yang dinilai Bu. Di antaranya itu ada daftar nilai, ada administrasi kelas, terus administrasi yang berhubungan dengan saya mengajar. Nah, yang saya bingungkan itu satu Bu, administrasi yang berhubungan dengan daftar nilai. Tadi sudah di supervisi semuanya Bu ya. Dari Iya. pembelajaran sampai itu ya. Iya. Tapi Bu Ipa kan biasanya tidak ada masalah Bu. Ya, Itu beda-beda itu kok. Bu, kader itu. Entah kenapa kok tadi itu dipermasalahkan sekali di daftar nilai. Bisa saya bantu apa? Sebenarnya gini Bu, untuk daftar nilai kan kalau menurut saya itu sudah menilai anak-anak, sudah saya masukkan. Kebetulan itu karena saya seringnya itu langsung di laptop Bu, Iya. terus saya masukkan ke laptop. Tapi tadi di supervisi itu mintanya yang bukti fisik. Saya sudah sampaikan, nanti Pak, saya insya Allah akan, kalau yang penting ini saya sudah masukkan ke laptop Pak, saya sudah menulis daftar nilai ini sesuai nilai-nilai anak, sesuai kompetensinya. Tetapi entah mengapa kepala sekolah itu pinginnya harus ada. Berarti permasalahannya itu ya Bu ya. Salah saya mungkin ya Bu ya. Salah saya Berarti kepala sekolahnya minta yang ada bukti fisiknya. Tapi kan kalau menurut saya Bu, nanti bukti fisik itu bisa saya printkan, bisa saya salah saya mungkin ya Bu ya tadi Bu. Kalau kepala sekolahnya gimana Bu tadi yang disampaikan apa? Yang disampaikan itu ya sebenarnya bagus sih Bu. Kepala sekolah itu menyampaikan kalau administrasi itu ya diusahakan ada diusahakan itu karena kita selaku pendidik katanya ada jejak itu bentuk tulisan Bu, ada jejak bentuk tulisan. Kalau menurut Bu Ipa sendiri sudah selama ini sudah berjalan seperti itu belum? Iya, itu karena saya berjalan semacam itu sudah tidak apa-apa. Nanti itu kebetulan mungkin Bu, kalau saya kok tidak print gitu.
selama ini Bu Ipa berarti kalau misalkan ada anak mendapat nilai berarti langsung dimasukkan Iya, itu ya ke aplikasi atau mungkin Iya, daftar nilai langsung diketik. iya, iya Bu. Karena kan saya ngajar kelas tinggi. Nah, kebetulan itu hampir sering dengan laptop. Maka saya biar tidak lupa ya saya tulisnya di laptop langsung. Bu. Ada kesulitan nggak Bu Ipa kalau selama ini menggunakan cara seperti itu? Sebenarnya ya, ada sih Bu kesulitan. Tapi sedikit Bu untuk kesulitannya itu. Apa ya? Kesulitan saya saat memasukkan maksudnya gitu Bu. Kesulitan ketika tidak punya daftar nilai. Oh, Iya, karena yang Oh, diminta iya. kepala sekolah kan berarti bukti fisik ya Bu ya. berarti sebelum masuk ke laptop kan sudah ada bukti fisik yang pertama diinput. Nah selama ini Pak ada kesulitan tidak? Oh, mungkin ini Bu. Kesulitan saya mungkin saya kurang mengelola administrasi yang bentuk tulis selain di laptop ya mungkin Bu ya. Jadi ketika langsung dimasukkan ke laptop kan mungkin apa ya nilai anak kan kadang belum jadi. Oh iya Bu. Karena nilai anak itu ya Bu betul Bu. Iya. Berarti nilai anak itu kan harusnya diolah dulu ya. Iya. Itu yang di apa? Oh iya berarti harapan menurut saya betul sih Bu harapannya dari kepala sekolah itu. Berarti sebelum masuk ke laptop itu dikelola dulu. Iya, mungkin seperti itu. Oh iya. Jadi menurut Bu Ipa ini gimana Bu? Yang tadi apakah soal itu gimana itu? Menurut Bu Ipa pendapat Bu Ipa gimana itu? Berarti kepala sekolah tadi bagus Bu. Sebenarnya sudah memberikan masukan bagi saya. Berarti untuk saya nanti ke depannya agar lebih administrasi itu lebih tertib lagi. Terutama di daftar nilai itu tadi Bu. Betul ya. Di daftar nilai. Kelihatannya sepele mungkin Iya. Bu ya kita kadang mengambilnya itu hanya apa ya mudahnya saja ya Bu Ipa ya ternyata seperti itu. Kira-kira mau buat itu daftar nilainya kapan ini Bu Ipa? Berarti karena tadi di supervisi itu saya sudah sebenarnya saya sudah masuk semua ke otak Bu. Masukan-masukan dari kepala sekolah tersebut ya berarti nanti saya akan tindak lanjut besok mulai besok insya Allah nanti kalau menilai anak itu tidak akan langsung memasukkan ke laptop, saya akan berusaha membuat buku bantu istilahnya Bu. Berarti ada buku kecil yang nantinya membantu saya sebelum masuk ke laptop dikelola itu Bu. Di sekolahan ada tidak Bu kira-kira tempat apa ya ketika Bu Ipa misalnya saling bertukar pendapat atau apa yang bisa sharing misalnya punya kamu seperti apa gitu. Ada sih Bu, sebenarnya ada guru senior Bu itu Bu. Senior terus dia sudah bagus cara mengajarnya, administrasinya pun bagus. Padahal saya lihat dia sibuk Bu, tapi bagus sih. Untuk siapa ya Bu? Iya, nanti mungkin bisa ini Bu apa sharing atau mungkin kolaborasi bareng dengan Bu Nur nanti paling tidak kan administrasi berarti sudah ada ya Bu ya. Kemudian kita juga tidak kesulitan untuk apa namanya memasukkan nilai jadi tidak langsung bagus sekali Bu Ipa. Saya penasaran juga ini nanti Bu Ipa hasilnya benar kan berarti itu ya Bu ya. Bagus itu administrasinya kelihatannya selalu kan itu nilainya juga dari semuanya. Akan saya ajak Bu, membantu nanti saya Bu. Iya nanti saya juga bisa ini Bu. Penasaran juga ini. Terima kasih nih Bu. Iya sama-sama. Saya juga senang kalau misalnya kita bisa sharing bareng. Sudah kita ada lagi? Cukup itu karena saya sudah menemukan solusi nih Bu. Ternyata yang dikatakan kepala sekolah itu administrasi itu harus sesuai dengan alur-alurnya, terus kita ada bekas tulisannya itu sangat laptop. Semoga nanti bisa terlaksana dengan baik dan nanti kita juga bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh kepala sekolah juga mempermudah pembelajaran di kelas. Mungkin supervisi berikutnya akan saya tingkatkan lagi. Daftar nilai nanti ya. Iya betul sih Pak. Terima kasih. Iya sama-sama Bu. Meluangkan waktunya. Iya sama-sama. Kegelisahan saya sudah terselesaikan ini. Ya, terima kasih untuk percakapan hari ini antara Bu Ipa dengan Bu Rizal sendiri dan akhirnya
mereka bisa menemukan solusi dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bertiga, saya sendiri, Bu Cas sendiri sebagai pengamat, kemudian Bu Ipah sebagai host, kemudian Bu Iswati sebagai kucing. Ya, di sini kita akan melakukan praktek untuk kucing, di mana nanti ada beberapa kompetensi inti yang mau kita gali. Yang pertama yaitu kehadiran penuh ya, berarti yang nanti untuk keaktifan di dalam prosesnya itu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot beribah, kemudian yang terakhir adalah mendengarkan dengan rasa. Ya, di sini saya sebagai pengamat, untuk kasusnya yaitu Bu Iswati ada masalah dengan muridnya di kelas, kemudian mau mencari solusi dengan melakukan kegiatan coaching. Monggo. Oke. Selamat siang Bu Ipah. Selamat siang Bu Iya, Is. sebelumnya mohon waktunya sebentar Bu ya. Ada yang ingin saya bicarakan supaya bisa menemukan solusi juga untuk satu permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Kelihatannya serius sekali ini Bu Iya Is. Bu, saya itu sedikit gimana ya, bingung. Jadi ketika pagi hari menjelang pembelajaran, ketika di luar kelas, anak berbaris, anak masuk kelas, itu anak masih semangat. Jadi dia itu semangat untuk masuk kelas belajar seperti itu. Namun ketika sudah mau mulai pembelajaran kegiatan inti, itu anak malah justru kelihatannya bosan Bu, lagi-lagi menulis ya, lagi-lagi pakai buku, pakai pensil. Kok sekolah bosan sih Bu, sekolah itu kok kayak gini terus sih, kayak gitu Bu. Jadi saya itu merasa gimana ya, anak diajak belajar dari luar berbaris masuk awal mereka sudah semangat, tapi ketika di dalam kelas bersama saya kok malah justru semangatnya semakin menurun. Gitu ya. Iya Bu. Jadi tujuan kita bercakap-cakap ini apa? Tujuannya saya ingin mencari solusi untuk mengatasi kebosanan anak ketika belajar di dalam kelas, mungkin seperti itu Ya, tadi bicara bosan. Kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak kebosanan itu menurut Bu Iswati? Menurut saya mungkin yang membuat bosan anak itu bahan yang digunakan untuk pembelajaran Bu. Jadi karena saya itu lebih sering menggunakan pensil, krayon, buku tulis, kemudian majalah, buku gambar. Mungkin di situ anak melihatnya kok itu terus kayak gitu. Jadi dia Menurut Bu Iswati bosan iya, anak-anaknya. sehingga tidak semangat dan tidak antusias untuk mengikuti pembelajaran. Mereka itu kurang tertarik untuk belajar. Nah nih ada kata kurang semangat. Kira-kira kurang semangatnya anak itu di mana Bu Is? Jadi kurang semangatnya anak itu mereka tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Gitu. Berarti kurang semangat. Menunjukkan anak kurang semangat karena tidak mau mengerjakan tugas. Nah, Bu Is itu apa yang diperintahkan ke anak? Kalau anak itu tidak mau. Iya, jadi saya itu meminta anak untuk bisa mencontoh tulisan sesuai dengan gambar. Misalnya ada gambar bola, silakan anak menggambar bola tadi, kemudian di bawahnya diberi tulisan bola seperti Ada tulisan berarti. anak tinggal mencontoh tulisan yang ada di papan tulis. Tapi ketika saya membagikan buku dan pensil sama anak itu kayaknya enggan meminta bukunya karena dia merasa bosan Bu, Bosan kok lagi sekolahnya ya. kayak gitu Betul terus. kata bosan Iya, lagi ya. mungkin itu yang membuat mereka kurang tertarik untuk belajar. Berarti apa tadi yang kurang tertarik itu karena bosan ya? Karena bosan lihat buku lagi, pensil lagi, kegiatannya itu terus, mungkin kayak gitu. Nah, menurut Bu Is, apa yang perlu dicari untuk mencari solusi biar tidak bosan itu apa? Menurut saya mungkin supaya tidak bosan, kita perlu melakukan pembelajaran yang Seperti menarik apa? buat anak kayak gitu Bu ya.
menariknya itu yang mana? Iya. Yang bagaimana menurut Bu Is itu? Mungkin menariknya kalau anak itu kan biasanya memang melihat buku pensil itu membosankan. Mungkin dengan bahan-bahan lain kayak misalnya saya mau menuliskan bola tapi tidak pakai buku sama pensil, misal saya menyediakan kerikil kecil, saya gitu ya. anak untuk cari kerikil aja kayak gitu ya. Itu karena di depan sekolah kebetulan pinggir jalan itu banyak kerikil-kerikil. Berarti bisa dijadikan apa menurut Bu Is yang tadi kerikil itu? Ya apa Media? nanti Atau saya apa? gunakan medianya untuk pakai kerikil aja untuk menulis ya, misalnya menulis bola nanti anak tak suruh mengambil kerikil, Iya. kemudian kerikilnya disusun supaya menjadi kata bola Tulisan kayak tuh gitu. Nah itu bagus Bu Is. Iya itu memang belum pernah saya coba, belum pernah. Heeh. Nanti Rencananya mungkin mau dicoba. Iya, saya akan mencoba menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar sekolah yang sering dilihat anak, tapi dipandang anak itu tidak membosankan. Mungkin biar dipandang anak itu menjadi semakin menarik. Semangat. Iya. Selain kerikil mungkin saya juga bisa menggunakan kayak daun-daunan kering. Kebetulan di depan itu Iya. ada pohon belimbing, daun-daunnya kan banyak yang berjatuhan, daripada tidak terpakai mungkin itu bisa saya pakai untuk kolase, Iya. tapi membantu tulisan kata bola Wah, kayak oh gitu. gitu. Itu rencana ya, rencana. Iya. Mau tindak lanjutnya kapan Bu? Kalau rencana itu kan udah bagus itu, cuman belum diterapkan. Mau kapan? Ya kalau bisa saya ingin melakukan itu secepat mungkin besok, karena kebetulan kerikil sama daun-daunan kering itu ada di depan sekolahan. Iya. Mungkin besok saya akan mencoba melakukan kegiatan dengan menggunakan bahan alam tersebut Bu. Supaya anak merasa oh iya kok enggak kayak biasanya Yang belajarnya pakai pensil, buku gitu terus, ya. biar anak itu lebih tertarik sama pembelajaran saya. Itu ya. Ya berarti Bu Is, betul yang dikatakan Bu Is itu tadi. Berarti rencana Bu Is besok ya, Iya, besok akan saya coba. Dari percakapan ini apa yang dirasakan Bu Is? Alhamdulillah saya jadi lega Bu ya. Saya jadi punya gambaran oh iya ternyata permasalahan yang saya hadapi itu karena berasal dari diri saya sendiri yang kurang kurang kreatifnya saya dalam memberikan pembelajaran ke anak, kurang kreatifnya saya dalam penggunaan media dan dengan pembelajaran. Mungkin dengan adanya kita bercakap-cakap saya jadi dapat gambaran Gitu ya. oh ya saya jadi punya ide baru Nah, yang ini bagus bisa sekali saya itu. terapkan untuk Idenya Bu kelas Is. saya. Nanti saya akan tunggu ini. Saya juga penasaran Bu Is. Ya. Besok Bu Is kan mau rencana besok, berarti nanti saya akan melihat ya Bu Is ya. Ya, besok saya akan coba lakukan, kemudian saya buat video supaya nanti kita bisa berbagi lagi Bu ya. Nanti kalau misal saya yang saya lakukan besok itu kok masih ada kekurangan, saya masukkannya lagi sama Bu Ika ya. Oke Bu Is, berarti intinya Bu Is sudah menemukan solusi ya Bu. Berarti anak yang kebosanan itu sudah solusinya ditemukan itu apa Bu Is tadi? Kita menggunakan media pembelajaran yang ada di sekitar sekolah ya, sangat bagus itu Bu Is, menarik sekali. Terima kasih Bu Ipa untuk waktunya. Sama-sama. Saya sangat bersyukur karena hari ini saya mendapat pencerahan untuk masalah yang saya hadapi. Sebenarnya bukan pencerahan Iya. Bu, kita berbagi Menggali aja. ide, Iya. Kalau saya sendiri memang Bu ya, kalau sendirian tuh bingung. Akhirnya tidak ada ide-ide kreatif yang muncul, tapi kalau kita udah berbagi sama Bicara, teman, ya, berbagi kita cerita. jadi idenya otomatis keluar kayak gitu Iya, Bu. betul, Ya. iya. Semangat kita juga semakin bertambah daripada saya sendirian memikirkan masalah di kelas saya, gimana solusinya. Kayaknya di sini tuh udah Wah menarik terus, sekali nih Bu Is. Nanti bisa ketemu lagi minggu depan gimana ya ya, Bu Is? insya Allah kalau ada waktu nanti kita bisa ya, terima kasih ya Bu Ika. Sama-sama Bu Is. Ya, demikianlah untuk percakapan kita untuk kegiatan coaching pada hari ini. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik ya Bu Ipah, Bu Ya. Isati ya. Semoga nanti kedepannya kita bisa menerapkan ini di sekolah kita masing-masing. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.